Assalamualaikum, Ibu lanjutkan kembali ya. Mohon maaf tadi terpotong. Kita akan langsung melanjutkan kepada soal nomor 5. Mendapatkan makan yang bergizi, makan makanan yang bergizi merupakan titik-titik anak. Lihat ada anak sedang makan makanan yang bergizi, ada nasinya, ada ayamnya, ada telurnya, ada sayur dan buah. Apakah ini merupakan hak anak, kewajiban anak, atau tugas anak? Kita akan kembali mengulas mengenai pengertian hak dan kewajiban. Hak anak, karena tadi makan makanan yang bergizi, makanya Ibu lebih kerucutkan kepada hak anak di rumah ya. Hak anak di rumah adalah segala sesuatu yang harus anak dapatkan dari lingkungan sekitar, baik dari orang tua, dari keluarga. Keluarga itu bisa kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi ya. Apa contoh hak anak di rumah? Yaitu belajarnya didampingi orang tua, mendapatkan makanan yang bergizi, bermain, mendapatkan kasih sayang. Itu merupakan hak anak di rumah. Lalu kalau kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib atau harus anak lakukan untuk lingkungan sekitar. Jadi yang kewajiban itu segala sesuatu yang harus anak kerjakan atau anak lakukan untuk orang-orang di sekitarnya atau untuk lingkungan di sekitarnya. Ya, contohnya apa? Belajarnya mandiri, tidak perlu disuruh-suruh, membantu orang tua, menyayangi keluarga. Nah, tapi ada tadi pilihannya yang lain yaitu tugas. Kalau tugas itu sebenarnya hampir sama dengan kewajiban, hanya lebih spesifik lagi atau lebih khusus lagi. Misalnya nih, kalau anak-anak sebagai pelajar, sebagai siswa, tugasnya belajar. Ibu sebagai guru tugasnya mengajar. Orang tua, ibu misalnya di rumah tugasnya apa? Mengurus anak-anak. Ayah tugasnya mencari uang untuk mencari nafkah untuk keluarga, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tugas. Tapi sekarang kita fokus pada hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus anak dapatkan dari lingkungan sekitar. Jadi anak-anak ini merupakan apa yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh orang lain untuk anak-anak. Sementara kewajiban, apa yang harus anak-anak lakukan untuk keluarga, untuk orang lain atau untuk lingkungan ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, ini ada anak di soal nomor 5 mendapatkan makanan-makanan yang bergizi, makanan yang sehat, ada sayur, buah, ada lauknya, ada proteinnya, ada ayam, ada telur. Ini merupakan apanya anak? Nah, kita lihat nih contohnya. Contoh hak adalah belajar didampingi orang tua, mendapatkan makanan-makanan yang bergizi dan bermain. Sementara kewajiban contohnya belajar mandiri, membantu orang tua dan menyayangi keluarga. Jadi, mendapatkan makanan yang bergizi merupakan hak dari seorang anak. Jawabannya A. Karena anak makan makanan yang bergizi dikasih sama orang tua untuk kita. Jadi, merupakan hak dari setiap anak, ya. Lalu, untuk soal selanjutnya. Gambar yang menunjukkan kewajiban seorang anak di rumah adalah ada gambar anak lagi makan makanan yang bergizi, ada gambar keluarga sedang bertamasya, ada gambar anak sedang membantu orang tua. Manakah yang termasuk kewajiban seorang anak? Ibu akan ulas kembali apa hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus anak dapatkan dari lingkungan sekitar, sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib atau harus anak lakukan untuk lingkungan sekitar. Dari 3 gambar di soal nomor 6, manakah yang termasuk kewajiban seorang anak yang harus anak-anak lakukan ketika anak-anak ada di rumah? Apakah makan? Apakah bertamasya atau membantu orang tua? Nah, kewajiban seorang anak ketika anak-anak di rumah yaitu membantu orang tua. Ini adalah jawaban yang tepat.
4. Membantu orang tua merupakan tugas seorang anak. Contohnya ada membantu orang tua. Ya, dihafalkan, diingat-ingat, dipahami. Lalu soal selanjutnya. Belajar dengan tertib seperti gambar di bawah ini merupakan kewajiban anak di mana? Kewajiban anak di mana? Ini anak belajar dengan tertib, ada teman-temannya, ada Pak Guru. Ini merupakan contoh kewajiban anak-anak ketika di mana? Apakah di rumah, apakah di sekolah, atau di taman bermain. Kalau misalnya ada Pak Guru, berarti identik atau dekat dengan sekolah. Jadi, untuk soal nomor 7, belajar dengan tertib seperti gambar di bawah ini merupakan contoh kewajiban anak di sekolah. Ya. Jadi, anak-anak belajar dengan tertib itu kewajiban setiap anak dimanapun. Mau belajar di perpustakaan, di rumah, di sekolah. Tapi karena ini ada Pak Guru yang sedang mengajar, jadi ini merupakan kewajiban anak-anak di sekolah. Ya. Soal nomor 8. Jika ada teman yang berbeda agama di kelasmu, sebaiknya kamu, misalnya nih ada teman kita yang agamanya berbeda dengan kita di kelas kita. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah harus memusuhi, berteman, atau acuh? Acuh itu cuek-cuek aja. Biarin aja deh, nggak peduli. Nah, seperti pengamalan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kita, meskipun kita berbeda-beda, beda agama, beda warna kulit, beda suku, beda budaya, tetapi kita tidak boleh saling bertengkar, harus saling merangkul dan saling berteman agar tidak timbul pertengkaran. Jadi jika ada teman yang berbeda agama di kelas kamu sebaiknya seperti apa? Ya sebaiknya berteman, tidak memusuhi. Nggak boleh nih memusuhi, jelek. Apalagi tidak peduli pun nggak boleh. Ya, jadi kita harus selalu berteman dengan siapapun, selama bertemannya dalam kebaikan, ya. Lalu selanjutnya soal nomor 9. Gambar di bawah ini adalah upaya menjaga persatuan kesatuan, yaitu, jadi maksudnya seperti ini. Kan ini ada gambar nih. Ada gambar orang lagi bermain, ya. Ada yang matanya sipit, ada yang kulitnya coklat, rambutnya keriting, ada yang pakai kerudung, ada yang pakai bunga. Biasanya ini orang Bali. Ada juga yang tidak pakai kerudung. Ini merupakan contoh gambar dalam upaya menjaga persatuan kesatuan, ya. Nah, kegiatan yang anak-anak lakukan di sini adalah bermain. Bermain seperti apa? Bermainnya tanpa memilih-milih teman. Jadi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, ya. Atau contoh pengamalan dari sila dalam Pancasila. Ketiga kegiatan yang ada dalam pilihan ini sebenarnya semuanya adalah upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi kalau di gambar ini contohnya yaitu bermain tanpa memilih teman, tidak mengganggu orang beribadah pun contoh upaya menjaga persatuan dan kesatuan, tidak mengejek teman pun sama. Tapi yang paling tepat karena sesuai dengan gambar yaitu bermain tanpa memilih teman, ya. Soal selanjutnya. Dari cerita di bawah ini diketahui dengan menghargai teman atau tetangga yang sedang beribadah dapat menjaga, kita baca ya, di sekitar rumahku aku memiliki beberapa tetangga. Tetanggaku dari beragam agama. Ada agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita selalu saling menghargai, tidak pernah mengganggu mereka yang sedang beribadah.
tidak pernah mengganggu mereka yang sedang beribadah agar dapat menjaga kerukunan. Nah, dari cerita di sini dapat diketahui dengan menghargai teman atau tetangga yang sedang beribadah, tidak pernah mengganggu orang yang sedang beribadah, dapat menjaga apa? Yaitu menjaga kerukunan, sehingga tidak akan timbul pertengkaran atau permusuhan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekian pemaparan Ibu mengenai latihan soal ujian sekolah mata pelajaran PKN. Anak-anak amati, anak-anak pahami kenapa Ibu tidak melakukan Zoom tapi malah memberikan video pembelajaran agar anak-anak dapat bisa mengulang-ulang kembali apa yang sudah Ibu paparkan. Karena sekitar 1 bulan lagi kita akan ujian, tepatnya di akhir bulan Mei, 1 atau 2 bulan lagi. Di akhir bulan Mei kita akan ujian, meskipun ujiannya daring, tapi kita harus persiapan dari sekarang agar ketika mengerjakan soal nanti anak-anak bisa mengerjakan dengan mandiri ya. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan Ibu. Semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anak, pahami dengan baik. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mendampingi. Semoga anak-anak sehat selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan main keluar rumah jika tidak penting, jika perlu minum-minum vitamin atau suplemen-suplemen kesehatan. Salam buat semua, buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.